Bismillah, Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki bacaan ta'awudz atau kita kenal dengan isti'adah. Kita akan membahas cara memperbaiki bacaan ta'awudz atau yang kita kenal dengan isti'adah. Yang mana sering terjadi atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca isti'adah ini atau ta'awudz, baik itu kesalahan-kesalahan fatal maupun kesalahan-kesalahan yang sedang. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Baik, pertama, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ta'awudz atau isti'adah ini, pengucapan hamzah. Ketika pengucapan hamzah, ketika mengucapan hamzah, biasanya kesalahan-kesalahannya itu seperti membunyikan huruf o atau menebalkan hamzah. Karena hamzah ini sebenarnya bukan huruf tebal, bukan huruf tebal tapi huruf tipis, huruf tipis. Maka kita jangan tebalkan huruf hamzah. Kita harus tipiskan. Saya contohkan a'udzu, a'udzu, bukan a'udzu, bukan kita tebalkan tapi kita harus tipiskan, harus ditipiskan. Kemudian selanjutnya a'udzu, kata ain, di situ ada huruf ain. Maka huruf ain yang sering terjadi kesalahan-kesalahan, biasanya huruf ain ini mencucuk ke hidung atau menyentuh hidung. Ini sebenarnya kesalahan. Tidak boleh huruf ain itu keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Maka huruf ain di sini, makhraj dari huruf ain di sini yakni dari wastul halqi, tengah tenggorokan, bukan dari al-khayshum, bukan dari rongga hidung. Dari tengah tenggorokan kita di sini. I, u, bukan a, bukan a tapi i, u, Maka huruf ain juga ini termasuk huruf tipis, jangan kita tebalkan, jangan a tapi a, Nah, di sini berharokat dhammah huruf ainnya, a'udzu, a'udzu. Maka ketika berharokat dhammah, sebagaimana disampaikan oleh Imam dalam kitab Matan Jazariyah, wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap yang berharakat dhammah tidak akan sempurna pengucapannya kecuali dia memonyongkan kedua bibirnya hingga sempurna. Artinya bibir kita harus dimonyongkan, jangan malu-malu, jangan sampai kita tidak memonyongkan bibirnya. Kemudian setelahnya ada huruf zal berharakat dhammah. Makhraj dari huruf zal yakni dari tarful lisan ma'a atrafi ats-tsanaya al-ulya, dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Maka sedikit keluar lidah, keluar lidah kita, keluar za, zu, zi, Jadi pengucapan zal enggak boleh kita tebalkan. Huruf zal termasuk huruf tipis. Saya contohkan a'udzu billahi, a'udzu billahi. Kemudian di sini ada huruf ba berharokat kasrah, billahi. Huruf ba berharokat kasrah. Maka ketika membunyikan harokat kasrah, jelaskan dalam kaidah Matan Jazariyah, wa dzun khifadhi bin khifadhi lil fam, yakni rendahkan bibir bawah kita, kita rendahkan agar sempurna pengucapan harokatnya, atau kita bunyikan harokat kasrah ini dengan membunyikan vokal i, vokal i, agar sempurna pengucapannya. Saya contohkan billahi, sempurna. Jangan sampai kita seret ke huruf e, billahi. Ini billahi ini keliru, Yang benar kita sempurnakan
bibir bawah kita, merendahkan bibir bawah kita, dan sempurnakan penyebutan vokalnya dengan menyebutkan vokal i, ya, billahi, bi, ya, bukan b. Kemudian setelahnya ada lafzul jalalah. Nah, di sini lafaz Allah, ya, ada bertasydid. Ya, setiap yang bertasydid maka harus kita nabrohkan atau berikan penekanan di situ, ya. Harus kita berikan nabroh atau penekanan. Saya contohkan billahi. Nah, jangan lurus-lurus, jangan billahi, a'udzu billahi. Nah, ini kesalahan juga. Maka di situ harus kita tekan, harus kita tekankan, ya, di lafaz Allah. Billahi, a'udzu billahi, ya, kita harus tekan, ya. Kemudian di situ ada harokat, ada huruf ha berharokat kasrah pada lafaz Allah, billahi. Nah, sering terjadi biasanya ketika mengucapkan ha ini yang berharokat kasrah pada lafaz Allah itu sering terseret ke huruf atau nggak jelas biasanya. Maka harus disempurnakan, ya. Saya sampaikan tadi harus disempurnakan vokal i-nya, ya, atau rendahkan bibir bawah kita, ya, turunkan bibir bawah kita. Billahi, ya, jelas. Billahi, ya, jangan billahi mina, ya, nggak jelas. Tapi harus kita jelaskan. A'udzu billahi mina, ya. Kemudian di situ selanjutnya ada huruf mim. Ada huruf mim, ya. Maka ketika membunyikan huruf mim harus kita tipiskan, ya, jangan kita tebalkan karena huruf mim huruf tipis dan di sini berharokat kasroh, maka harus disempurnakan vokal i-nya. Kemudian setelahnya ada huruf nun, minasyaitoni. Huruf nun, karena huruf nun di sini huruf tipis, ya, jangan kita tebalkan, jangan mina, ya. Kesalahan biasanya yang sering terjadi kita tebalkan, akhirnya huruf setelahnya ikut tebal. Minasyaitoni, karena dibunyikan setelahnya sebelumnya huruf nun ini huruf karena dibunyikan yang tebal, maka setelahnya akan ikut tebal. Nah, ini kesalahan. Yang benar kita tipiskan huruf nun. Minasyaitoni. Nah, kita tipiskan huruf nun. Kemudian setelahnya ada huruf shin, ya, huruf shin bertasydid. Maka setiap yang bertasydid maka kita harus nabrohkan, kita tekan. Minasyaitoni, ya, asyaitoni, ya, harus kita tekan, berikan penekanan di situ. Kemudian makhraj dari huruf shin dari wastul lisan, ya, ilal hanakil a'la, ya, dari tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit atas. Nah, kemudian shin termasuk huruf tipis, ya, jangan kita tebalkan, jangan minasya tapi minasyaitoni. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi, yakni pengucapan shin, bibir ikut terlibat dalam mengucapkan huruf shin atau ikut menggerakkan. Nah, ini kesalahan juga, ya. Sering terjadi kesalahan pengucapan huruf shin. Biasanya sering mengucapkannya minasya, ya, bibir ikut terlibat. Minasya, nah, ini kesalahan. Ya, yang benar minasyaitoni, ya, bibir tetap pada posisi sejajar. Minasyaitoni, harus sejajar, jangan ikut gerak ketika mengucapkan huruf shin. Kemudian setelahnya ada huruf to, ya, huruf to. Nah, huruf to ini termasuk huruf tebal, ya, termasuk huruf tebal atau isti'la. Maka cara pengucapan atau vokalnya kita bunyikan dengan membunyikan huruf o, ya, huruf o. Ketika membunyikan huruf tebal, maka vokalnya seperti mengucapkan huruf o, ya. Saya contohkan minasyaito, ya, seperti huruf o. Ya. Kemudian bibir tidak boleh ikut terlibat sama seperti huruf shin, tidak boleh ikut terlibat ketika mengucapkan huruf to, ya, nggak boleh to, ini keliru. Bibir tetap pada posisinya, ya. Saya contohkan minasyaitoni, ya, yang menggerakkan hanya ujung lidah bertemu dengan usuli as-sana al ulia, yakni ujung lidah bertemu dengan gusi atau gusi bagian atas, di atasnya gigi seri atas, ya. Kemudian setelahnya minasyaitonir rajim, ar-rajim, ya. Di situ ada
ra bertasydid ya, maka ketika pengucapan huruf ra di sini tidak boleh kita melebihi getaran dari sekali ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, maka ringankan atau samarkan bacaan ra ini jangan sampai melebihi satu getaran ya, jangan sampai melebihi satu getaran. Jangan minasyaitonir rajim ya, nggak boleh sampai melebihi satu getaran. Yang benar hanya satu getaran. Minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim, ar-rajim, ar-rajim. Kemudian setelahnya ada huruf jim, ada huruf jim. Ya, jim di sini sama halnya dengan makhraj dengan huruf shin, jadi wastul lisan ma hanakil a'la, jadi tengah lidah ya, tengah lidah. Di sini jimnya berharokat kasroh, maka harus disempurnakan vokal i-nya ya, harus disempurnakan. Jangan kita seret ke huruf e, jangan jim, jim, tapi jim, ar-rajim, ar-rajim. Ya, rendahkan bibirnya, rendahkan bibir bawahnya ya. Kemudian setelahnya ada huruf mim, ada huruf mim. Maka ketika membunyikan huruf mim di akhir ayat ya, atau huruf mim yang sukun, maka jangan terburu-buru atau jangan kita langsung potong, jangan ar-rajim, ar-rajim. Kita harus berikan dia sifat tawassut atau bainiyah ya, karena dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah huruf mim ini. Berikan dia waktu atau zaman ya, artinya berikan waktunya dan zamannya ketika membunyikan huruf mim di akhir ayat maupun ketika mimnya berharokat sukun. Saya contohkan ar-rajim, ar-rajim ya, jangan langsung dipotong tapi diberikan dulu waktu dan zamannya. Baik, saya contohkan secara keseluruhan bacaan dari isti'adah atau ta'awudz ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baiklah, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat dan apa yang sudah tadi saya sampaikan bisa dipraktekkan dan bisa dilatih di rumah nanti insyaallah. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.